Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Fitria dari kelas 3D Ekonomi Syariah dengan nomor NIM 23821201147. Di sini saya akan menjelaskan satu materi mengenai usul fikih dan qawaid Islam dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Otong Bustomi, LC.MAG. Dan di sini saya akan menjelaskan satu materi mengenai tentang dalalah yang tidak jelas. Pengertian dalalah yang tidak jelas. Jadi dalalah yang tidak jelas secara bahasa adalah bentuk masdar simai dari kata dalala ya dulu dalalatan. Dan kata dalalah juga diartikan dengan abana, yaitu menjelaskan. Makna dalalah berarti menjelaskan sesuatu dengan tanda. Dan kata dalalah juga diartikan dengan hada, yang artinya menunjukkan. Dan dalam buku Usul Fikih Abdul Wahab Khalaf juga disebutkan nas-nas yang tidak jelas dalalahnya ialah sesuatu yang tidak menunjukkan terhadap yang dikehendakinya dengan sigotnya sendiri. Akan tetapi pemahaman maksudnya itu tergantung pada sesuatu yang khoroji atau bersifat eksternal. Nas yang tidak jelas dalalahnya yaitu nas yang bentuknya itu sendiri tidak bisa menunjukkan kepada arti yang dimaksud daripadanya. Bahkan untuk memahami maksud daripada itu diperlukan faktor dari luar, dan jika nas atau dalil itu bisa dihilangkan kesamarannya dengan jalan meneliti melakukan ijtihad, maka dalil itu disebut al-kahfi atau al-musykil. Dan jika kesamarannya itu tidak bisa dihilangkan kecuali dengan mengambil penjelasan dari syar'i, maka dalil itu disebut al-mujmal. Dan jika tidak ada jalan sama sekali untuk melangkahkan kesamarannya itu, maka dalil itu disebut al-mutasyabih. Dan di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari dalil atau dalalah yang tidak jelas serta tingkatan-tingkatan kesamarannya dan hal-hal yang dapat digunakan untuk menghilangkan kesamarannya. Dan saya di sini akan menjelaskan sedikit tingkatan-tingkatan tentang 4 tingkatan tersebut. Di antaranya yaitu ada al-kafi. Al-kafa atau al-kafi di sini menurut bahasa adalah tidak jelas atau tersembunyi. Al-kafi adalah lafal yang menunjukkan makna arti secara jelas dari lafaz aslinya. Akan tetapi dalam menerapkannya, makna dari sebagian satuannya mengandung ketidakjelasan dan kesamaran. Menurut istilah ulama usul, ialah lafaz yang bisa menunjukkan kepada arti secara jelas, tetapi dalam menerapkan artinya itu kepada sebagian dari beberapa person merupakan macam-macam yang samar dan tidak jelas. Untuk menghilangkan kesamaran dan ketidakjelasan itu dapat memerlukan upaya berpikir secara mendalam. Sebab dari kemunculan kesamaran ini ialah bahwasannya suatu hal tertentu yang ada di dalamnya adalah suatu sifat yang melebihi terhadap satuan-satuan lainnya, atau satu sifat yang berkurang dari satuan itu, atau ia mempunyai sesuatu nama khusus, tambahan atau kekurangan, atau penamaan khusus ini menjadikan sebagai tempat keserupaan. Oleh karena itu, maka lafaz tersebut adalah samar dalam konteks bahasanya dengan satuan ini. Karena pencakupan terhadap satuan ini tidak dapat dipahami dari lafaz itu sendiri. Bahkan ia haruslah dengan sesuatu hal yang khoroji atau eksternal. Contohnya itu, makna pada nas ini jelas, akan tetapi pada penerapan di sebagian makna lainnya terdapat kesamaran. Seperti halnya kata-kata as-soriq, pencuri, yang artinya mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi. Kemudian diterapkan pada sebagian kesatuan maknanya, yaitu kata pencopet, korupsi, pencuri barang-barang, atau dan sebagainya lah. Dan kata ini mengandung makna yang samar sehingga membutuhkan penelitian yang mendalam dan ijtihadnya para ulama. Pencopet lebih bermakna mengambil barang orang lain secara terang-terangan, dan perbedaan dengan pencuri ini adalah pencopet memiliki keberanian untuk mencuri sehingga ia lebih khusus penamaannya. Sedangkan untuk yang mencuri harta mayit dengan menggali kuburannya, sedikit orang yang menjadikan ia sebagai pencuri, karena ia mencuri harta yang tidak ada kepemilikannya dan penjagaannya.
Dan para ulama bersepakat jika pencopet itu sebagai pencuri yang harus dipotong tangannya dengan dalil dari nas yang jelas. Sedangkan pencuri harta yaitu ulama berselisih dalam penetapannya, yaitu Imam Syafi'i dan Abu Yusuf berkata, ia ditetapkan sebagai pencuri dan harus dipotong tangannya. Sedangkan sebagian ulama Hanafiyah berkata, ia bukan pencuri, maka tidak harus dipotong tangannya, namun cukup untuk dipenjarakan saja. Dan hukum al-kafi itu diwajibkan pencarian dan diwajibkan untuk mencari atau meneliti lebih mendalam untuk menjelaskan maknanya lagi, memikirkan sebab ketidakjelasannya, dan setiap ahli ilmu memiliki pandangan dari masing-masing, dan wajib bagi mujtahid mencari makna sampai menjelaskannya dari lafaz yang samar. Al-musykil secara bahasa adalah ketidakjelasan, kekacauan, ataupun kesamaran. Al-musykil adalah lafaz yang tidak jelas maknanya, maka tidak mungkin dapat memahaminya kecuali dengan penelitian yang mendalam, sehingga diperlukan qarinah dan dalil lain yang dapat menjelaskannya. Perbedaannya dengan al-kafi yaitu pada zat lafaznya, sedangkan musykil pada zat nasnya, yang tidak dapat dipahami kecuali dengan adanya dalil-dalil lain. Contoh dalil musykil yaitu lafaz musytrak, lafaz yang menunjukkan dua arti atau lebih secara bergantian, seperti kata kuru dan ain. Pada kata kuru dalam firman Allah Ta'ala ini musytrak antara haid dan suci. Terdapat kesulitan dalam memahami kata ini, apakah haid atau suci. Mazhab Hanafiyah dan Hanabiyah berpendapat kuro ini adalah haid dengan merujuk pada hadis iddatu al-amati haidotan, dan tidak ada perbedaan antara budak dengan wanita mereka dalam hal iddah ini. Yang ketiga itu ada al-mujmal. Al-mujmal dalam bahasa adalah global atau tidak terperinci, dan mujmal itu adalah lafaz yang tersembunyi maknanya dengan kesamaran lafaznya sendiri, tidak akan mengetahuinya kecuali dengan penjelasan, dan tidak juga memahaminya tanpa adanya qarinah yang menjelaskan makna dari lafaz tersebut. Dan di sini ada 3 macam jenis mujmal, yaitu mujmal mufassir. Mujmal mufassir adalah mujmal yang lafaz dan maknanya berbentuk antara mufassir dengan syar'i. Dan ada juga mujmal muskil. Mujmal muskil ini lafaz yang berbentuk makna dan belum dijelaskan oleh syar'i. Kalau mujmal mustarik ini adalah lafaz yang berbenturan maknanya dan dapat dicabut qarin maknanya pada salah satu makna. Contohnya ini kata-kata yang ada dan dikhususkan dari Al-Quran mengenai hukum taklifnya yang berbentuk mujmal, sehingga memutuskan hukum dan menjelaskan ketentuan-ketentuannya harus dengan sunnah. Perintah sholat, misalkan sesuatu perkara yang mujmal dan penjelasannya dengan sunnah dalam bentuk perkataan dan perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat ini ada al-mutasyabih. Al-mutasyabih ini secara bahasa diambil dari kata atasyabuh yang berarti ketidakjelasan, kesamaran atau kekacauan. Dan secara istilahnya mutasyabih adalah lafaz yang tersembunyi maknanya dan tidak ada jalan untuk mengetahui dari maknanya tersebut, dan tidak mungkin tercapai oleh nalar akal para ulama sekalipun. Sedangkan menurut istilahnya, para ulama usul ialah lafaz yang sigotnya itu sendiri tidak menunjukkan pada arti dari maksudnya, dan tidak terdapat qarinah luar yang menjelaskannya. Sedangkan syar'i sudah mencukupkannya begitu saja berdasarkan ilmunya yang tidak menjelaskannya. Contoh lafaz yang mengandung mutasyabih diantaranya huruf-huruf muttaqa'ah yang terdapat pada awal surat Al-Quran. Maksudnya itu seperti demikian pula ayat-ayat yang zahirnya menimbulkan dugaan penyerupaan kholik dengan makhluk-makhluknya. Tidak mungkin dari ayat tersebut dipahami pengertian lafaz itu secara kebahasaan, seperti tangan, mata, tempat, dan segala sesuatu yang menyerupai makhluknya. Tidak ada sesuatu yang semisal dia atau Allah tidak menjelaskan apa yang dikehendakinya dari lafaz tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.